Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat bersyukur Ebenezer sampai saat ini Allah sudah menolong. Saya undang kita bangkit berdiri. Musim boleh berganti, hari berganti, bulan tahun, masa, tetapi yang kita tahu Allah kita tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dengan berkat pertolongannya menjadi bagian buat kita yang tahu berharap kepada Dia. Amin. Kita sembah Dia, tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yuk sekali lagi kita mau katakan, musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi. Nikmati penyertaan Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung di udara Dia pelihara, terlebih kita di udara Tuhan pelihara karena kasih. Nyatakan syair profetik yang mengatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Kita angkat pujian ini dengan penuh pengertian. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes. Amin Tuhan. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Dia sumber berkat dan perlindungan. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Perkatakan karya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Tuhan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
hasrat jiwa kita. Amin. Dan peliharaku seumur hidup. Oh, Dia menyenangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Dia yang mengenyangkan hasrat jiwa kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku hidupku. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya pemeliharaan Allah menjadi bagian dalam setiap kita, umat Tuhan yang ada di tempat ini. Ibu Gembala akan berdoa mengawali acara ibadah kita pagi menjelang siang hari. Luar biasa Engkau Bapa kami yang Amin Tuhan. Kami tahu Engkau adalah penolong kami yang setia. Iya Allah. Kami merasa ada di dalam rumah. Nah, Karena Engkau perkenankan kami menjadi umat yang melihat kasih, melihat kuasa, melihat pertolongan, dan pertolongan-Mu juga nyata di dalam hidup kami. Kami percaya apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah perkara-perkara yang Engkau rindukan supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Kiranya kami tidak hanya sekedar menyanyi, tapi biarlah kami boleh lebih mengenal Engkau, lebih sungguh lagi. Melalui ibadah pada saat ini ya Tuhan, biar kami boleh lagi merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh benar-benar melihat bagaimana kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi kesukaan, memberi penghiburan kepada setiap kami yang hadir pada saat ini. Karena Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Kami tidak mau terus direndahkan dengan keberadaan kami. Kami mau bersuka cita ya Tuhan, mau tetap merasa bahwa Engkau Allah yang membuka jalan dan telah membuka jalan. Kami dengan bersorak-sorai akan memuji-muji Engkau, akan membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Hadir di dalam setiap kami ya Bapa. Engkau hadir mengingatkan kami. Engkau tahu segala keberadaan kami dan apa yang ada pada kami, agar kami bisa tunjukkan kepada Engkau. Oh, hati kami bersyukur. Kami menyanyi dengan iman. Kami menyanyi dengan sukacita karena Engkau Allah yang telah menolong dan memberikan kepada kami. Hadapi setiap problem masalah yang sudah terjadi dalam kehidupan kami sekarang dan yang akan datang. Kami tetap jalan bersama. Terima kasih ya Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami semua. Pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri juga tetap dalam rahmat kami semua. Tetapi dengan kuasa-Mu satukan kami untuk bersama-sama dapat menunjukkan Engkau melalui puji-pujian yang kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan dalam doa Ibu Gembala berkata, Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Dalam Efesus 6 dimulai ayat 10 dan seterusnya dikatakan, hendaklah kami kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perikopnya berjudul perlengkapan rohani. Dan ini yang kita butuhkan saat ini. Yang kita butuhkan di masa-masa yang akan datang adalah kekuatan yang dari Tuhan untuk kita tampil menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita akan agungkan Dia, kita akan muliakan Dia. Perkatakan, iman, firman yang dikubah dalam pujiannya akan kita naikkan. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, ayo umat-Nya, jadi pemenang. Sekali lagi katakan, dengarlah. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang,
bangkitlah, bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Amin, amin. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yuk kita sambil belajar pujian ini katakan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya dan janji Tuhan. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah datang, terbit atas. Bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat, amin. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yuk bangkit berdiri katakan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Amin. Kita yang kuat di dalam Tuhan boleh menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Pemenang biasa, tetapi lebih dari pemenang, itu yang Tuhan inginkan menjadi bagian dalam hidup kita. Bangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yuk sekali lagi katakan amin, amin, haleluya. Lebih dari pemenang menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Oh, jika Allah di pihak kita. Amin. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam satu peristiwa, saya mengalami satu situasi yang sedikit turun. Ini berbicara soal pribadi. Lalu saat itu, teguran langsung dari Bapak Gembala, dan tegurannya itu tidak tanggung-tanggung. Saya ngobrol dengan Bapak Gembala di depan peti mati. Setelah obrolan panjang, Bapak Gembala katakan, dalam perjalanan hidup, menang itu biasa. Tapi buat kita anak Tuhan, kita harus lebih dari pemenang. Ungkapan itu yang sampai saat ini membangun kehidupan saya. Dan sesuai dengan buku yang pernah saya baca juga, pemenang bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi pemenang adalah yang tidak pernah menyerah. Jadi kalau saat ini mungkin kita belum menang dalam hal apapun, jangan pernah menyerah. Dan kalau kita ada dalam titik kemenangan, saya percaya teringat satu pujian lama. Oh Yerusalem, kota mulia. Kalau kita menang dalam Tuhan, kita ingin cepat berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan ini pun saya sangat percaya menjadi kerinduan buat kita umat Tuhan di tempat ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Amin. Ya, ini menjadi satu tujuan kehidupan kami dalam kami hidup Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, tak lama lagi, aku datanglah menguasai. Amin. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah menguasai. Yuk, yang mau masuk ke dalam Yerusalem baru katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datang menguasai masuk sana. Sungguh tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datang menguasai. Yuk kita bangkit berdiri, katakan oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota. Amin, amin. Kami mau ada di sana Tuhan. Kami mau ada di sana Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu di sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datang. Amin. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datang. Bawa saya masuk sana. Amin. Bawa saya masuk. Sekali lagi katakan, bawa saya masuk sana. Amin. Bawa saya masuk sana. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Di dalam dunia kita masih ada ratap tangis, tetapi di sana tidak ada lagi perkabungan ratap tangis atau duka cita. Hal-hal yang luar biasa akan menjadi bagian buat kita.
Selama kita masih ada di dalam dunia, kita perlu diperlengkapi. Kita imani apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Allah tidak pernah berdusta dalam firman. Isi hati kita lewat kebenaran firman Allah. Dan kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Oh, tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagimu Yesus ku percaya pada. Mari kita katakan apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Amin. 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 Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus ku percaya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab firman Allah katakan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya pada. Amin Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap nyatakan segala kebesaran kuasa-Mu senantiasa ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jika kami boleh mengimani janji Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan izinnya Tuhan, dapat membuat kehidupan kami lebih lagi percaya sepenuhnya akan kemahakuasaan Tuhan itu senantiasa menjadi terus dalam kehidupan kami. Mari Tuhan mengalir Allah Roh Kudus, menjamah setiap hati kami yang saat ini datang, umat-umat Tuhan yang ada. Dan kami boleh bersyukur dengan kesempatan yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami beribadah, bersekutu di rumah Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji baik sekarang maupun yang akan datang. Dan kami boleh nyatakan segala kebesaran Tuhan. Lewat kami memuji Engkau, kami memuliakan nama Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami mengembalikan semua guna hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Biarlah kebenaran Tuhan Yesus saja yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan lebih lagi. Kami juga boleh menikmati bagaimana hadirat Tuhan terimpartasi dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, umat-umat Tuhan yang hadir, yang ada sampai saat ini Tuhan, baik kami yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dan kami boleh percaya, keimanan kami tetap terus bertumbuh di dalam Engkau. Jika kami boleh datang dengan penuh iman dan kerendahan hati dalam Engkau, bahkan keseriusan menjadi bagian dalam kehidupan kami.
Itulah ya Tuhan Yesus yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus tetap terus bekerja dalam kehidupan kami, dan tetap lebih lagi untuk kami boleh dapatkan kemenangan, sukacita yang daripada Tuhan Yesus saja mengalir dalam setiap hati, roh iman percaya kami di dalam Engkau. Dan Bapa di surga, kami juga boleh tetap terus siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan roh kami untuk kembali lagi diisi dengan kekuatan firman yang membuka kembali mata iman rohani kami memandang kepada Tuhan Yesus saja. Membawa kehidupan kami lebih lagi percaya akan sepenuhnya kuatan Tuhan jadi bagian, karena Engkau saja yang kami andalkan ya Tuhan. Karena memperlengkapi, memperbanyak, bahkan memperkaya kerohanian kami, ketika kami juga boleh lagi senantiasa mengaktifkan iman lagi yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan terlebih kami juga boleh belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sudah dipersiapkan lebih jauh untuk senantiasa mengabarkan kabar kesukaan itu dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang tetap terus mengandalkan Tuhan, umat Tuhan yang mempunyai pengharapan yang pasti yang hanya di dalam Engkau tentunya ya Bapa. Dengan firman-Mu kami mau melangkah, dengan firman-Mu kami tetap terus senantiasa meminta pimpinan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Makasih Bapa di surga, lewat berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Kami juga mau kembalikan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan kami, berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan kami, usaha pekerjaan, studi karir, cita-cita, bahkan masa depan kami Tuhan. Kami percaya semua ada dalam tangan Engkau. Beri hati kami, hati yang memberi dengan ucapan syukur, dengan hati yang sukarela di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus malah hadir di tengah perhimpunan kami, dalam persekutuan kami saat ini. Dan kami boleh membawa pulang dengan berkat sukacita yang daripada Engkau. Dan kami siap membuka hati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberi yang terbaik buat persembahan yang akan kita jalankan. Orang benar kan bertunas. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia saat Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepadanya. Amin, amin. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Takkan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia, amin, yang takut akan Tuhan, yang berharap selalu kepadanya. Oh, berkat Tuhan, berkat Tuhan melimpah, melimpah tiada hentinya. Amin. Turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan, oh tak akan goyah badai melanda, sebab
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Senyum dong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Muliakan Tuhan. Ya. Kalau gembira itu makan juga jadi enak ya. Oh susah. Aksinya nanti melotot. Kan tenang ya kalau kita makan nikmat. Ya. Apalagi kita makan siang ya. Biar makan sama tempe. Sekarang tempe jadi mahal. Karena berkat Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita hari-hari dapat nikmati. Amin teguh. Ya. Jadi saya buka di YouTube ya. Rekan senior, video pimpinan kita di pusat, beliau ketua satu. Jadi kenapa saya nggak tahu? Saya nggak terlalu kenal memang, tapi kebetulan pakai beliau Bapak Gustaf Apanjaitan. Layanan beliau memang Tuhan pakai di daerah Salatiga sana. Beliau juga sebagai pimpinan rektor di waktu itu dia di Salatiga, rektornya. Ada yang meninggal hamba Tuhan dulu, gimana rasanya ya? Terus begini, wah ini hamba Tuhan terima benefit. Apa benefit? Keuntungan. Siapa yang pengen untung? Pengen semua, amin. Siapa pengen rugi? Pengen untung ikut Tuhan? Pengen. Dagang pengen kalau dagang nggak untung, punya usaha nggak untung, tutup. Kerja pun sama. Kalau kerja menyenangkan tuannya, kata ya. Kalau dagang menyenangkan para pembeli, ya. Ya tambah-tambah dikit, gitu ya. Jangan maksudnya kalau naik mobil jangan dilebihin. Kalau belanja tambah. Biasa ibu-ibu ya. Ngomong tambah pak. Gue tambah nyomot nih. Keterlaluan. Yang itu tolong pegang. Nah, kita bersyukur makanya kalau saya beliau memang singkat di sana, mungkin udah masuk 70 tapi masih semangat ya. Saya terkesan beliau ini gagah, kuat, dan dari Batak sana ke Jawa memimpin pekerjaan Tuhan, bahkan banyak siswa mahasiswa teologi sekarang tersebar ya di Indonesia bahkan mancanegara lewat pelayanannya. Jadi saya pimpinan kita dipanggil oleh waktunya ya udah cukup waktunya dapat untung. Kalau sekarang belum dapat untung, cari untung. Kita ibadah itu cari untung kebenaran firman. Ya percayalah kita beribadah karena Tuhan hidup adalah Kristus. Ya, kalau hidup sudah seperti Kristus, percayalah pulang bahagia mendapat keuntungan. Itu paling enak sebenarnya. Itu supaya kita bersyukur. Dan saya tahu kadang-kala terharu ya, bukan siapa-siapa. Kalau saya nangis, saya merenung ya. Bapak sudah pulang pimpinan kami ya di PDI yang pusat di Indonesia. Ya udahlah, terharu, merenungkan, gimana nggak tahu sih, nggak nangis. Nanti bukan saudara bukan apa. Kenapa? Bahagianya kalau kita sudah melayani, lalu Tuhan panggil. Amin. Amin. Jangan pilih-pilih ya, buang sapu buang memberi apa saja besuk pokoknya puas. Kalau orang udah melayani Tuhan dia puas kayak gitu. Kalau dia udah melayani Tuhan puas, doa kita, dana kita, ya, persembahkan ini kita bagikan juga ke penginjilan, ke misi, kita bagikan. Memang demikian jalan-jalan hamba Tuhan ya, dan ke misi-misi diberikan masuk ke pedesaan-pedesaan yang diatur oleh pimpinan kami. Jadi bukan untuk kami semata, buat pekerjaan Tuhan, dan saudara pun mulai melayani Tuhan lewat dana kita. Amin. Ya jangan maksum kayak saya biasa aja. Ya. Dikasih hayu enggak kayak awas. Nah, ya. Semua berkat tuh dari kami, ya dari Tuhan melalui kami
Muter, berkat itu harus muter. Nggak boleh ditelan sendiri. Harus apa Suku? Muter. Maaf kata, saya pinjam. Kalau masuk terus, makan ini, makan itu, masuk terus, maaf. Nggak keluar-keluar, apa jadinya? Dioperasi. Ya dong, masuk. Selele kayu. Berel, mondoi. Masuk terus. Kasih mie buntak dari Medan. Saya nggak kasih. Di sana mie buntak. Wah, enak. Harus keluar. Jadi berkat itu harus take and give. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima. Ya itu praktek firman demikian ya. Kita berbagi, ada kebahagiaan. Maka saya almarhum bilang, mas saya Bandung, bilang orang yang berbahagia itu salah satunya apa? Ya, orang itu suka memberi. Mas, memberi itu relatif ya, nggak bicara materi saja, apa saja. Ya, banyak sedikitnya, beri dan beri. Nah, kita akan tadi ya sebagai intermezzo bagaimana dia dapat keuntungan. Saya bilang sama teman saya di Bekasi, saya share, ya, dia muridnya, dia mahasiswanya. Daniel, ini udah dipanggil. Iya, saya pernah belajar di puji Tuhan, dia sudah di dalam Tuhan. Orang di dalam Tuhan berbahagia, matinya berbahagia, hidupnya bahagia. Tinggal nunggu, ya. Baik, kita singkat saja, kita buka ya. Sebentar pelajaran kemarin kita akan berdalam nanti tentang dua kata ini ya, dua kalimat ini tentang menantikan Tuhan dan ikuti jalan tuh Tuhan. Kemarin baru kita penjelasan awal, kita akan berdalam agar nanti saudara ikut Tuhan tadi itu disinggung, kuat di dalam Tuhan. Bisa katakan tetap kuat di dalam Tuhan, yang di rumah, yang di sini, 2, 3, ayo. Yang di rumah, ini kan siapa aja, supaya nanti mute-nya dibuka. Kasihan di rumah ya, di rumah nggak tanya-tanya. Gini lalu di rumah ya, saya nggak tanya. Nanti kasih saya ya, bilang pas ditanya tolong buka ya. Jangan nanti saya suruh doa, diem. Kasihan jemaat nungguin. Jadi kita harus 50-50 ya. Di rumah siapa? Ada siapa salah satunya? Ya, si Shirley, coba bisa dibuka. Si Shirley, halo. Halo Om. Suaranya. Selamat beribadah, Ci Shirley. Terima kasih Om. Ya. Cak, ada siapa lagi? Supaya nanti terasa. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Ci Shirley, maaf, gagu dulu ya, gagu. Jadi rumah saja, mungkin mute-nya atau speaker-nya belum dipasang. Nanti diatur supaya yang di rumah pun ikut. Ya kasihan kan masuk kita. Yang di sini yang ditanya. Di rumah bengong-bengong. Baik, kita belajar ya, tiga besar. Lalu dalam Mazmur 37 ayat 34 ada 2 poin yang kita bahas itu bagaimana anak-anak Tuhan kita dilatih apa? Menantikan Tuhan. Bukan gak ada kerjaan, ya. Lalu yang kedua, tetap ikuti jalannya. Bisa kita katakan yang pertama apa? Nantikan Tuhan, terus tetap ikuti. Maksudnya tetap itu jangan berubah-berubah. Tidak boleh berubah. Ada saking fanatiknya hamba Tuhan dalam sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, 2, 3. Ikut saya nggak selamat. Kalau buat Yesus pasti saya ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. 1, 2, 3. Jangan berubah. Hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai Tuhan panggil kata kayak Bapak Gustaf ini, ya dipanggil dia. Saya juga aduh terharu dia pulang ketemu yang menciptakannya. Paling bahagia kalau pulang Bapak ketemu dengan yang menciptakan kita, ya. Tetap ikuti jalannya, jangan berubah. Pengertian nantikan kita bahas itu digambarkan seperti orang petani. Petani dia tanam, ya benih itu dia capek sekali, dia kerja keras, nggak langsung jadi kan. Tunggu beberapa waktu, tunggu tunas. Terus tadi tanpa kipas-kipasin, tiup-tiupin pasti tumbuh ya. Air, amat tumbuh. Wow, nggak tahu ya, relatif ya, ada yang tumbuhan cepat atau tumbuhan lama ya, tergantung jenisnya. Kalau tanam pohon bayam mungkin 2-3 minggu bisa dipanen. Kalau pohon jati puluhan tahun, nggak mungkin langsung sehari jadi kan, ya setahun dipanen. Jadi tergantung jenisnya.
Ya, lalu kalau sudah pikir begini, makanya Om saya belum berbuah nih, kenapa? Mungkin saya Tuhan jati. Om dia udah berbuah, pertobatannya luar biasa. Mohon toge. Yang mana aja deh. Amin. Penting berbuah ya. Mau toge, yang baik, pokoknya kita berbuah. Lalu apa? Pengertian nanti kan kita belajar gitu. Ya, apa? Yang kedua, Musa pun memimpin, itu salah ketik bukan 89 ya. 80 tahun, sorry kalau yang ketik salah, saya salahin. Musa pun jadi pemimpin waktu usia berapa tahun? 80 tahun, gak langsung. Dia umur 40 tahun jago rasanya dididik di Mesir. Jadi hebat, dia orang pinter, punya ahli perang juga dia, ahli silat dan sebagainya. Ilmu Mesir dimiliki pada usia 40 tahun. Aku bebasin bangsaku seperti itu. Ternyata Musa jadi pembunuh, jadi buron. Makanya cara Tuhan jangan dirubah. Saya ulang, cara Tuhan jangan pakai kuota sendiri. Capek nanti. Pakai cara Tuhan, hasilnya Tuhan yang memberkati. Cara kita lelah, capek, putus asa. Lalu barulah dia dipercayakan ya memimpin bangsa Israel, dan Israel sendiri ya yang ketiga itu buat saya ke bawah ya. 14, 41 Israel merdeka setelah berapa tahun? 400. Bayangin, generasi ke generasi penderitaan ada habis-habisnya. Di sini belum ada yang ratusan tahun. Kalah sama bangsa Israel. Maka kalau menderita, tuh baca aja. Lebih parah dia. 430. Kita bawa kan nggak ada yang cepet di umur ya. Kok ada tahun pun ya. Ya, kita tambah. Ya, nggak ada kan? 430 tahun penderitaan. Jadi kalau sudah menderita, malu tuh. Israel berapa? 4 belum ada yang 4. Jadi kalau menderita, nah, biasa. Saya suka sama Pak Elim cerita. Lah, baru sakit segini, memasangkan setiap ibadah. Pak Elim ya? Pak Elim saksi. Baru jadi gotong. Baru kayak puyeng-puyeng sedikit ya. Udah keleongan. Ini saksinya Pak Elim. Saya juga dikuatin. Baru segini, masa kita mogok ibadah. Ya, lanjut terus. Halo? Ya, kita tahu, kita juga menanti semua sama ya. Berakhirnya demi ini 19 sudah masuk 3 tahun kurang masuk 3 tahun kapan ya ini sekarang Omikron nanti tante apa deh bibi kan sudah ada Omikron ya. Sedang menanti ada hamba yang katakan ya kita April akhir lah makanya pasti Tuhan pulihkan kita. Setia saja. Urusan tuh walaupun Tuhan tidak pernah datangkan penyakit. Dari keadaan manusia sering susah diatur. Makanya kita pakai gini ya. Jujur ungkap ya. Mohon maaf, mengaji jarak 3 meter boleh nggak buka? Boleh ya. Kasihan kan. Nah, saya nggak sakit bengek ya, karena pakai ini bengek. Maaf ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita pun sedang menanti yang akbar. Semua umat Tuhan di seluruh dunia menantikan yang akbar apa? Kedatangan. Saya nyanyian. Yerusalem. Kota. Itu bukan Yerusalem yang Israel perang sekarang. Bukan. Tapi Yerusalem baru di sorga. Kita menanti ke sana. Waktu kita dipercayakan jalan ya. Maksudnya ziarah rohani dengan gembala dan tim Israel tahun lalu. Masuk kota Yerusalem pakai bis. Kata Ibu Gembala Cianjur, masuk kota Yerusalem, nyanyi ini, nyanyi. Geru, nyanyi Ibu Gembala. Gak lama, rasa air mata apa? Menitik, mencengeng, masa lupa begitu. Ibu kan ngada-ngada. Tempat loh, belum tempat yang sesung. Rasa sukma di hati, haru. Saya nggak pengen pulang. Saya bohong ya, saya enak-enak di negeri orang, enakan di negeri sana. Seminggu jalan, mulai bosan capek, jalan melulu. Makan, jalan, gitu aja nggak ada bagian. Kita ya. Tapi yang saya bangga begini, Yesusku pernah ke dunia di Timur Tengah demi keselamatan siapa sih kok? Itu aja yang saya bangga. Tuhan, nggak salah kau datang ke dunia. Apa?
surga dan sudah segala-galanya ya. Untuk apa? Sasarannya saudara dan saya. Kita katakan amin. Ya, kita sasarannya supaya kita selamat. Itulah maka kita bangga memiliki Yesus. Pertahankan dia sampai kita ketemu Yesus selama-lamanya. Di mana, Saudara? Ya sudah belum ya wayangnya ya, sabar. Nah, mari kita perdalam, kita buka dalam Yesaya 40 ayat yang kita banyak nikmati. Kita tolong baca. Yang wayangnya dipegang saya yang di rumah bisa ikut. Di atas pada kemana? Seorang datang dapat terbang. Yang di rumah siap ya. Oke, kita baca Yesaya 40 ayat 31. Jemaat semua yang hadir di sini di rumah di lantai 2 sama-sama kita baca Yesaya 40 ayat 31. Ya, sama-sama ya kita baca dengan penuh pengertian. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita akan perdalam kata menantikan di sini. Kata menanti itu dalam terjemahan dalam bahasa asli Alkitab namanya kafah. Kita tolong tulis sedikit jangan. Ki a ya fi aha. Ulang ya. Ki a fi ya kayak TV gitu. Aha. Kafah. Kata menanti di sini apa, Saudara? Kafah, bahasa Ibrani apa? Nah, yang keras dong. Kafah. Nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Cuman kan kalau lebih enak lagi di dalam pengertian kita. Kafah itu artinya ya. Kafah itu artinya gini. Menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Saya ulang nanti saya jawab ya. Kafah itu artinya menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Sama-sama. Kafah artinya menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Jadi jangan keyakinan doang, penuh, full. Jadi kalau penuh kan, wah, semangat. Kalau isi bensin, lupa dari nol, full tank. Nah, full tank kan bolak-balik aman ya. Kalau bensin seketik, udah habis. Full. Jadi full, dia penuh keyakinan. Sudah kita mau menikmati hari ini apa? Kekuatan yang pasti. Amin. Kita menanti. Dan jawabannya pun pasti. Mari kita lihat hal-hal apa saja ya yang pasti untuk mendapatkan jawaban Tuhan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan poin yang kemarin, kita masuk poin yang selanjutnya ya. Kita buka beberapa poin sebentar. Yang pertama dikatakan dalam, kita ke firman lagi, bisa dipasang lagi ayatnya. Ya. Dalam Yesaya 40 ayat 31 ada 3 sasaran yang akan kita nikmati hari ini. 3 hal. Ya, yang pertama yang dipelajari hari ini Yesaya 40:31, saya ulang ya, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang pertama pada ayat ini adalah kekuatan baru. Kita katakan yang pertama apa? Ya, ini ada 3 poin. Yang satu dulu aja. Satu yang panjang ceritanya. Anak-anak Tuhan yang suka menanti-nantikan Tuhan. Poin pertama tadi apa? Mendapat. Pernah kita ngobrol, lalu di tayangan, di majalah juga dibuka. Untuk apa sih manusia cari itu ya? Dapat banyak ini, banyak itu. Buat makan, buat pendidikan, buat dan sebagainya. Betul. Tapi yang sebenarnya buat apa sih? Kita kaya raya, kita segala macam. Nah, datang musibah, datang perang seperti sekarang Rusia dengan kenapa? Rusia dan Ukraina. Itu negara kecil ya, bukan negaranya. Sekarang kasihan, udah mulai coba dengan perang kan sedih. Terutama kalau menghadapi orang-orang tua, ya, bayi-bayi kan.
lihat di tayangan mama ya, opa-opa, ya engkong-engkong mama pada berdarah, kan nggak boleh sipil. Bilang apa namanya senjata, kena gedung. Gak bilang lu nenek-nenek ya, oh mengira lari ke udara kan lain, nggak mungkin. Kalau anak-anak pas kena di rumah itu, masa oh lu anak-anak, oh manggil lah, buat cari anak remaja. Ya. Senjata mah nggak pandang bu, motor gedungan. Siang. Pada zaman akan terjadi perang dan perang terus. Ya, jadi perang ini baru awal. Perang lainnya akan terjadi. Makanya carilah perdamaian hidup ini. Halo, carilah perdamaian. Jangan banyak cari musuh, ya. Sebab musuh buat apa? Nggak ada artinya. Jadi yang pertama pada ayat ini akan mendapat kekuatan baru. Apa, kok? Ya, mendapat kekuatan baru. Ya, kita di sini dikatakan artinya kekuatan baru ini gini, kita buat kita terbatas. Kenapa sih kita makan, pagi makan, jalan kerja, siang makan, buat kerja selanjutnya, sore makan, buat makan. Nanti besok itu lagi ya, sedikitnya 3 kali ya. Ini ada 4 kali. Buat apa makan lagi? Buat apa minum lagi? Dapat kekuatan baru. Dapat apa? Apa yang nggak makan hari ini? Udah 10 tahun om nggak makan, mati. Energi baru, tenaga baru. Ya, di sini kita mau belajar yang pertama apa? Untuk dapat kekuatan baru, saudara, ya, dikatakan pada ayat ini, saudara tak terkecuali bagaikan apa tadi burung raja wali. Burung raja wali, nalurinya Tuhan kasih, untuk dapat kekuatan baru dia usia tua, biasanya terbangnya udah nggak apa? Udah nggak apa namanya? Kenceng. Ya, tahu nggak kenceng ya? Terbangnya udah mulai apa? Lemes. Burung raja wali lemes, bisa apa? Jatuh. Paruhnya sudah mulai bengkok di dalam begini udah. Badan udah gondrong. Rambutnya udah gondrong. Kalau ada jemaat mulai gondrong, saya tegur. Burung rambutnya berat om. Lebih males om. Oh, ya tambah ganteng. Tapi lama-lama cukup. Ya. Jadi berat. Kenapa? Itu bulu-bulu udah penuh. Paruhnya sudah bengkok, nggak bisa makan mangsa. Caranya bagaimana? Dia pergi naik, lalu Tuhan kasih ke tempat yang tinggi, lalu dia tapak. Apa? Tapak apa? Bersembunyi, mengasingkan diri. Pelajaran bagus buat kita. Anak-anak Tuhan pun kalau kekuatan udah lemah, banyak masalah, banyak tantangan, masalah itu banyak problem, tidak cara lain, saudara harus mengasingkan diri. Amin. Saya kan harus bisnis, betul. Kan 24 jam ambil waktu. Ya, kalau terjemahan lain menarik diri. Tuhan Yesus sudah pelayanan luar biasa. Ketika mujizat kesembuhan, kematian dia pulihkan. Ada tenaga yang keluar, Yesus makanya subuh-subuh dia berdoa. Siang-siang dia berdoa. Sore-sore dia berdoa. Kenapa? Supaya pulih lagi tenaga itu, kuasa itu dari Bapa di sorga. Biasanya begitu. Dari kuasa, kita kuat. Siapa yang mampu menghadapi hari-hari ini? Pendeta nggak kuat juga. Dia manu. Dia kata mengasih. Jemaatmu mampukan menghadapi pandemi hari ini. Tuhan tolonglah. Jemaat sedang lesu usahanya, berkati lagi, pulihkan doa kami. Tuhan, jemaat ini sakitan. Susah saya juga ya. Oh Tuhan, tolonglah. Ya juga susah benar ya. Saja minta pada Bapak kita harus mengasingkan diri kalau mau mendapat kekuatan. Apa mengasingkan diri sini? Berdekatan dengan Tuhan, ya, seperti burung raja wali. Yang kedua, setelah dia bertapa, dia cabutin, maaf ya, pakai paruhnya, cabutin bulu-bulunya. Maaf kata, sampai botak. Apa? Apa artinya? Menyangkal diri. Sini ketiganya ada hari doa puasa ya. Kadang-kadang udah keluar dulu om. Yang mau om sajam sekali buka om.
Bukan puasa itu sahur. Ya. Jadi puasa itu bukan sekedar mengosongkan perut. Oh, sudah ngosongin perut mah gampang. Benar-benar biasa jam makan dipakai jam doa, itu puasa yang benar. Ya saya ulang. Biasa jam makan jam 12, ketemu Tuhan. Tuhan, saya puasa sholat, Tuhan gak makan. Ganti, maksudnya begitu. Puasa itu bukan sekedar mengosongkan perut, tapi kita punya hubungan spesial sama tuh. Apa akhirnya? Dapat kekuatan baru. Apa? Spirit yang gak kelihatan. Roh itu dikuatkan, dihiburkan secara tak alami itu. Oh, udah sore buka. Udah makan dikit aja. Bisa tahu saya. Terus makan minum aja. Nasi kue udah kenyang. Antara masa gitu. Coba. Kalau buka puasanya makan banyak, saya curiga. Jangan-jangan puasaan. Makanannya udah kenyang gitu, buka aja. Ya. Jangan nyuruh saudara lah ya. Cuma intermezzo. Siapa tahu benar ya. Nah, pada bagian ini katakan dia merontokkan bulu-bulunya. Maaf kata sampai segundul. Lalu paruhnya dia batukan pada batu karang sampai maaf kata pecah. Jadi paruhnya itu gundul, tahu gundul ya? Nggak bisa makan. Disitulah dia nggak bisa apa-apa. Dia diem sehari 2 hari. Saudara bisa lihat itu di tayangannya bisa di YouTube atau di Google. Ya silakan buka. Bagaimana masa hidup burung Jawa bisa kuat lagi. Jadi nggak lama Pak. Atau saya berapa hari, seminggu apa sebulan mulailah tumbuh bulu-bulu yang baru. Paruhnya yang udah patah itu keluar lagi. Kan kita tambah ganteng, tambah cantik. Anak Tuhan yang suka berdoa tambah cantik, tambah ganteng. Maksudnya ganteng gagah ini roha. Udah tua tapi kuat. Dia punya guru. Tua, maaf ya, kita tua. 45 sesi dia kasih pelajaran. Bayangin, satu saja udah ngap-ngapan. Kenapa? Kekuatan rohnya sama Tuhan luar biasa. Dia bisa melayani kita sakit. Dia dekat dengan Tuhan. Maka spirit ya. Ya, ini yang diperlukan kita akhir zaman. Spirit roha. Ini yang diperlukan. Jangan tidak akan pernah berakhir ya. Tapi kekuatan pun yang dari Tuhan sangat kita perlukan. Ya, Yesusku di sini bicara kita mengasihkan diri sambil berpuasa. Ada saatnya kita harus menantikan Tuhan di kakinya. Amin. Nantikan. Sibuk silakan, saya nggak larang ya. Kita bilang harus kerja, tapi ada waktunya dong. Nggak mungkin kita kerja terus, nggak mungkin kita tidur terus, nggak mungkin. Ada waktu yang mengasihkan diri. Waktunya terserah saudara, bukan lama sedikitnya. Sungguh-sungguh Tuhan buatkan saya. Saya datang pada ampuni saya kalau ada salah dosa. Basuh dengan darah yang mulia. Percayalah kekuatan roh Tuhan. Tidak kelihatan ya. Masuk ke dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saya alami itu selama berdoa puasa. Seger gitu. Masih lemas, tapi roh kita seger. Enak gitu. Kata orang apa ya? Pasti kata orang sudah cenghar. Tahu cenghar? Cenghar itu matanya gimana? Wow gitu ya. Coba kalau kita lagi lesu, matanya gimana? Kata ya, kata bakteri enak ya. Kata ya, kata kenapa? Kalau bahan makan tuh, bahan makan lagi. Harusnya kenceng ya habis makan ya. Babi apa dikasih makan? Tuh, pilih kali ya. Kita harus makan, habis makan seger harusnya. Ini habis makan apa? Jangan makan ya. Jadi inilah manusia kelemahannya karena sudah kekuatan rohnya tidak bangkit lagi. Jadi ada saatnya basaku kita harus menantikan tuh. Kita harus menantikan tuh apa tadi? Dengan penuh keyakinan aku berdoa Tuhan. Pasti engkau jawab. Dalam contoh lain, kita bisa contoh seorang yang luar biasa Tuhan pakai, tapi dia nggak berdaya. Tapi dia datang pada Tuhan akhir tahun. Kuat yang luar biasa dalam Hakim-Hakim 16. Tolong baca. Ayat 28 sampai 30. Yuk kita baca ini. Saya akan kasih contoh yang pertama. Tokoh ini luar biasa, tapi tonnya juga luar biasa.
Ya, sama-sama kita baca ayat yang ke-28 sampai 30. Sama-sama ya kita baca. Ya, 2, 3. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Terus Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu tangannya dengan gini, tangan kanannya Ya. dan kepada tiang yang lain dengan tangan besar. kirinya. Terus Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Ya. Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ya, saya jelaskan singkat. Dan kisah ini siapa yang nggak tahu? Simson terkenal dengan apa? 1.000 orang habis semuanya. 100 orang apalagi. Luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Roh Allah ada pada musuh Allah. Wah, hebat. Tapi yang namanya manusia ya, ada kuat adalah lemahnya dibuat soalnya. Kalau lemahnya ini pelajaran indah buat kita sebentar. Simson menang. Tapi istrinya siapa tuh? Ayo. Ilah. Ilah cantik. Ilah sayang. Hati-hati ya. Halo para pemuda yang di belakang, hati-hati ya. Cantik boleh gak? Pilih, boleh. Masa saya kawin mau yang ada hidungnya? Nggak mungkin ya. Cantik, mancung, kalau kena balon, petus. Ada lalat juga, jatuh lalat. Sampai disayang banget punya istri kayak di etalase. Jangan. Istri saja. Kok harus ke dapur. Men, istri. Suaminya sedikit. Malu katanya. Ya, bukannya ngehukum istri. Enggak, emang ya nalurnya begitu ya. Ini satu. Apa sih kita pelajari? Dia nikah satu dengan yang tidak seiman. Lalu ya itulah makanya hati-hati ya. Saya bilang hati-hati, cantik ganteng kalau cantik buat laki perempuan, kalau ganteng perempuan ke laki umum ya. Siapa sih nggak pengen yang cantik ganteng dan sebagainya. Salahnya apa? Sinilah dia mulai kasihnya berubah. Tadi sama Allahnya sungguh-sungguh setia, udah mulai main-main kekudusan. Nggak apa-apa, Allah baik. Kita berbuat dosa nggak apa-apa terus. Tuhan ngurur terus ya. Oh yang nyadarin nggak boleh, jangan. Kalau orang polisi bilang begini, janganlah. Suami itu gak apa sih? Coba kasih tahu rahasianya. Gua kasih duit tuh. Kalau nggak gua bakar rumah lu, seru ya. Ini segala tuh. Takut namanya perempuan ya. Udah saya nanti tanya. Ditanya Simpson, bilangnya kalau orang cinta jadi ya mas, kita bahasa Arab. Koko ya, kok apa sih? Bertahan koko. Oh gampang. Ayo koko. Dah kau pada cinta nggak? Cinta dong. Buktiin kau cinta, kasih tahu rahasianya. Kan kalau otak yang nalar ya bener nih, ngapain bini gue begini tanya rahasia? Mama gue juga nggak usah tahu rahasia kan, ada di rambutnya ya. Singkat cerita, wah gini aja. Buat apa sih? Jalan, jangan tanya-tanya. Kan cinta, licin kata. Nah, ambil apa? Tali ya. Tali. Selamat tidur. Simpson, tuh musuh Filipin datang. Hah, talinya apa bu? Yang benang, yang kebakar. Sampai 2 atau 3 kali. Akhirnya, ya salah ya kita ngaku. Laki kalahnya sama tangisan. Kalau laki-laki yang jago tuh di belakang. Laki-laki kalah sama kelembutan. Ya, benar.
Ya buka rahasia aja tuh terang-terangan, ngapain malu-malu. Laki-laki kalah sama kelem. Makanya kalau perempuannya galak, nah, lakinya galak, hancur rumah tangga. Bener, coba lembut ya. Coba Tiana sama Daniel lembut. Rip ya. Biasa kasih ongkos sebulan, maaf ya, misalnya 5 juta ya buat belanja harian ya. Ini buat sekolah dress. Coba di ya gimana Mas Daniel ganteng apa? Tambah 6 juta nanti. Tapi sayangnya perempuan licik, istri itu apa liciknya? Kalau lebih kita dibalikin. Ya. Ayo jujur. Habis berapa? Bukan rahasia dikit. Itu perempuan curang kadang-kala ya. Makanya untung kita yang muda single parent Bu ya, enak ya Bu ya, sendiri. Jadi kalahnya laki-laki sama kelem. Galak sama galak. Itu apa? Ibarat apa? Api disambar bensin apa? Jedur yang belakang Rian semangat banget. Oh, yuk saya cari yang begitu. Yang lembut. Kan kita kalah sama lembut. Adam dan Hawa kalahnya apa? Pak, ini. Maka hati-hati ya. Bukan sih saya nuduh saudara begitu. Umumnya kelembutan mengalahkan kekerasan. Layani aja deh orang yang keras hati, jangan dibales. Jahat dengan jahat. Ada ayatnya kan? Pastilah. Dengan doain. Saya ingat itu hamba Tuhan nggak pernah saya lupa. Sampai hamba Tuhan jadi pelayan luar biasa. Mamanya jam 2, jam 1 nangis. Saya doain, ini apa? Berdoa gini, Tuhan, selamatkan anak saya nama ini. Itu doang. Nangis air matanya. Tiap jam 1, jam 2 dia main band. Janjur. Ya. Jam 2 dia, Tuhan, malah hati Tuhan, ampuni anak saya jadi berkat. Nggak tahu saya singkat cerita. Jadi hamba Tuhan kaliber. Sekarang udah di Firdaus. Amin. Amin. Doa yang sungguh-sungguh luar. Ini aku nangis. Kalau lagi susah ya. Tuhan, beras gak habis. Cuma umum tuh. Jangan gitu dong. Tuhan ukurannya beras. Jadi kayak ini. Tuhan pakai. Saya yakin ibu-ibu kalau doa dengan sungguh-sungguh mengubah anak kita, suami kita. Amin. Bapak-bapak akan mengubah istri dan anak-anakmu. Amin. Apalagi berdua, bertiga tambah kuat kita. Kita nggak ada yang kuat. Ya. Singkat cerita akhirnya Simpson jatuh dan matanya dicungkil, lalu dibawa diarak. Singkat cerita ya, di gedung pertemuan orang beliau banyak sekali. Sini Simpson baru sadar. Kenapa? Dia sudah mempermainkan Tuhan. Halo, jangan coba-coba kita mempermainkan. Kudus selalu Tuhan, sabar. Disitulah kita baca tadi ayat tadi ya. Simpson sudah buta mata dicungkil, di sini dia sadar Tuhan. Dia minta. Dia baru berdoa. Saya lihat. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Biasanya doanya biasa-biasa. Jemaat Tuhan kadang-kala banyak masalah, doanya sungguh. Sungguh. Coba masalah sedikit. Masalah sedikit. Tidur, amin. Coba masalah banyak. Ada orang mau tahu. Tolonglah Tuhan. Tuhan paksa ya. Coba kalau masalah sedikit. Tuhan masalah sedikit. Amin. Tadi sering begitu. Baca dong sungguh-sungguh. Amin. Amin. Baik. Kenapa yang susah? Gembala itu ya, mau kamu jujur. Saya dibatasi kalau jangan lama-lama kata pemerintah. Saya ada isi hati saya yang keluar komunikasi, mau saya sampaikan. Bagaimana sesingkat saya bilang, Tuhan pesan mau harus sampaikan. Kalau masalah saudara bukan masalah saudara sendiri. Masalah saya juga, masalah kita susah. Gembala lebih susah deh saudara. Sudah senang. Gembala? Oh nggak kedengeran. Susah. Oh senang dong. Jemaatnya senang. Gembala susah. Gembala bergumul ya. Susah itu gembala bergumul. Itu Tuhan Gembala ingin umatnya menikmati berkat tuh.
tak usah hilang, tak usah dibayar. Ya, singkat aja berdoa. Simpson dia berdoa, dia mungkin kalau saya gambar dia nangis. Berilah saya sekali lagi ke Tuhan. Beri apa? Ada ayat kan? Beri saya apa? Roh Allah sudah tinggalkan dia. Orang yang tanpa roh Allah pasti hidupnya lemah. Saya ulang, orang yang tanpa roh Allah hidupnya badannya gede, duitnya tebal, ya. Badannya tebal. Tapi kalau rohnya tidak ada roh Allah, lem. Ya, teringat hambanya yang belum pakai urapan ya. Dia kalau kesukaan ilahi pakai tali. Pegangnya tuh tali, berdoa. Jadi tadi dia pegang tali dengan iman. Dia bilang begini, anak Tuhan yang gak suka berdoa, rohnya lemah. Yuk, hafalin 2, 3. Yuk, lu anak aja. Rohnya lemah. Ada apapun kita gak kuat. Simpson baru disuruh ngaku Tuhan sudah membaik, aku telah mempermainkan engkau. Berilah saya sekali lagi ya Tuhan, keku. Allah, bukan rambut cara roh Allah Tuhan. Bukan, kalau ditanya gini, Om, kekuatan Simpson pada rambut ya? Bukan pada rambut. Janji Allah ada nggak sama dia gitu ya? Kalau gitu kita gondrong semua aja ya. Kalau gondrong lah. Kuasanya bukan itu. Roh Allah ada nggak pada kita? Tumbuh di sini bicara roh Allah, tumbuh hidup lagi dan Simpson betul-betul Tuhan pakai. Pertemuan yang luar biasa itu ya. Di roh bukan, dan banyak yang mati. Lebih banyak dari waktu hidup dia bunuh. Artinya kuasa Tuhan itu kalau sudah nyata akan luar biasa. Ya, karena Tuhan izinkan roh Allah bekerja, dia akan masuk dalam tubuh. Kemudian sudah bisa baca juga. Contoh yang kedua, perlu kekuatan siapa di sini? Lukas 24, kita ambil contoh yang kedua. Ini pun perlu kekuatan. Seperti Simpson. Ya, ini pun contoh yang kedua. Tolong baca ayat 29 sampai 33 saja. Lukas 24 ayat 29 sampai 33. Yang di rumah, yang di sini semua baca. Ya, silakan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tiga. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya, kita tahu kisahnya sebagian besar. Dua murid ini sudah hopeless, ya, karena Yesusnya sudah mati katanya, ya, rajanya, gurunya, penyelamatnya. Ini ada harapan, lepas. Ada harapan. Masih aman, ya. Orang lepas jalannya puyuh. Saya yakin sudah ibadah tadi semangat datang ke sini ya. Jangan datang ke kerja gini. Nah, gawat. Biarlah kau pulang pergi bongkok, pulang tegak. Amin. Tidur. Duduk tadi ngantuk, sekarang bangun. Segar kamu? Ya, begitu sifatnya. Nggak mau kita lemah. Kuat. Alkitab katakan, dua murid ini udah gak ada pengaruh, kita pulang aja dari Yerusalem. Secara geografis dia turun. Ya, ke Emmaus. Emmaus itu bicara mata air kering, atau ada yang bilang mata air panas. Sudah kering. Halo, yang rohani yang mulai kering. Emmaus berarti. Halo, kalau rohani kita mulai kering, bicara apa artinya? Kita nggak mau ya Emmaus. Kita mau balik semua ke Yerusalem. Tempat pujian penyembahan, tempat sukacita, tempat kemenangan. Ya, itu gambaran. Baik, ingat cerita.
Tengah jalan ada orang asing, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, banyak hal. Gini-gini, kita tahu kamu ya, kan Yesus itu raja kami, kami mati, masa gini-gini. Ngobrol tentang Yesus dan dua orang ini. Orang yang itu Yesus yang sudah ngomongin Yesus. Itu ngomongin baik ya. Marilah kita ngomong yang jelek-jelek. Ngomongin Yesus, diam aja. Kalau udah sore, udah hampir malam, kata dua orang ini Kleopas ya. Enggak, saya mau pulang aja. Jalan terus. Jangan ini udah malam. Besok orang ini. Baiklah. Ya, akhirnya duduk bersama. Yang saya aneh sampai sekarang begini, ini tamu tengah-tengah mau makan ya, kiri kanan Kepas dengan siapa temannya, lalu penghargaan rupanya dengan mulai siapin roti dan air dan sebagainya. Tamu yang tengah ini mulai buka roti, buka apa? Pecah-pecahkan roti. Pokoknya tangannya saya nggak tahu begini gimana. Nah, dua murid ini kaget. Tangannya berubah. Halo? Tangannya rupanya ini yang dia omongin. Aduh, ini Yesus. Setelah dia tahu ini Yesus sudah tahu diketahui, Yesus diketahui oleh dua murid. Itulah tubuh kebangkitan. Ada men? Makanya kita tubuh kebangkitan. Kita berdoa ya, saat kita tubuh kebangkitan. Yang sekarang yang fana, yang capek, yang lulus, gampang ngambek, gampang masuk angin, gampang ke kamar mandi, enggak lagi nanti. Ya, karena tubuh kebangkitan, tubuh yang sempurna. Ya, nah, maka kata firman Allah, dua murid ini ada pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, dia undang Yesus. Halo? Dia undang. Mari kita catat kelemahan. Undang ye. Ada sekolah minggu janjian apa saya lupa tuh. Yang bisa apa? Sekolah minggu. Apa judulnya? Apa dah pokoknya? Kalau kita alami kesuan, kelemahan, undanglah. Harusnya jangan diundang lagi ya. Harus jadi bagian kita, tapi oke lah, kita lemah. Yang Tuhan Yesus, saya sedang lemah. Mari Tuhan datanglah di persekutuan kami. Mari Tuhan datanglah rumah tangga kami. Mari Tuhan datang dalam bisnis kami, dalam studi kuliah kami, dan seterusnya. Undang siapa? Yesus. Mereka. Yang kedua, mereka duduk dengan Yesus. Jangan ngundang saja, biarkan Yesus ada di tengah hati kita. Ada Ben? Iya dong. Jangan Yesus di mana-mana udah diundang. Kasihlah tempat yang teristimewa buat Yesus. Amen. Kasih Tuhan di sini ya Tuhan, tempat yang istimewa. Hati kita. Tuhan mau apa? Hati kita. Lalu yang ketiga, mereka ambil roti. Lalu roti dikasih ke Yesus. Aneh juga nih saya kadang-kadang belajar ya. Kok tamu yang bagiin? Nah, kita usah polemik ya, biar aja. Lalu yang kesannya apa? Mereka makan roti ini. Bicara apa? Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saya ulang. Dengar. Sama-sama. Yang kedua, lakukan. Firman jangan teori melulu. Kayak orang dokter kalau teori melulu, pasien gak sembuh-sembuh. Ini ada bubidan ya. Coba bubidan, teori bagaimana bayi supaya lahir sehat, kan tahu caranya ya, kapan kontraksi sebagainya. Kok teori dong, halo, dah. Gak bisa, berenang, gaya bebas. Cemplung. Ya dulu nyemplung, betul nggak? Masa pelatihnya, gaya bebas. Jadi pelatih nggak bisa berenang kalian, gaya bebas. Nyemplung, gaya batu. Belum, Mbak, Ebol. Main aja. Pelatih itu cari contoh. Maka sih katakan, dalam mereka menerima roti dan makan roti, bicara apa? Dengarkan firmanku, lakukan firmanku. Yuk sama-sama. Salah satu syarat untuk kuat rohani, ada men? Dengarkan, lakukan. Dengarkan, lakukan. Dengarkan, lakukan. Dengarkan. Pasti kuat. Itu saya imani. Seperti contohnya, fakta. Ya, dua murid ini, dia dengar, roti itu diberikan.
Yesus, lalu Yesus kasih dimakan. Ya, Yesusku, gua murid ini tidak tahu sebenarnya ini siapa. Barulah sadar, oh ini Yesus. Bangkit semangatnya, bangkit kekuatannya, spiritnya, balik lagi ke atas, naik lagi ke Yerusalem. Rohani kita pun bicara naik ke, ingin naik rohaninya, tantangan masalah ada ya, bangkit dengan undang dia, dekat dengan dia. Ya, oke, kita sampai situ dulu karena saya bahasannya cukup panjang. Saya mau lari yang ke bagian kedua. Ya, bagian kedua itu dikatakan tetaplah, kita perdalam kan ya, di jalan Tuhan. Yang kedua sama-sama apa? Di situ dikatakan tentu ya, untuk mewarisi negeri. Kalau kita ikut jalan Tuhan, saya ulang, untuk mewarisi apa? Negeri, untuk tinggal di negeri. Maksudnya apa? Kita kan semua hidup di dunia, pengen makan, pengen minum, pengen berpakaian bagus, layak ya, dan sebagainya. Itu. Coba kalau sekarang perang, perang sini, perang sana, bisa beli mobil, perang sana, perang sini, bisa naik mobil, gak ada. Yang ada apa? Sirino, ngumpet semua, mobilnya habis dibom. Makanya sekarang lah kita minta sama Tuhan, aku ingin menikmati Engkau di bumi ini. Kita katakan amin. Maksudnya mana menikmati berkat jasmani dari Tuhan, mewarisi negeri sini. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita bisa mewarisi negeri kalau kita tetap di jalan Tuhan. Lalu yang kedua, kamu akan melihat nanti orang-orang fasik dilenyapkan. Kalau kita tetap di jalan Tuhan, kita nanti akan melihat orang-orang fasik, orang jahat, orang berdosa yang suka mengganggu umat Tuhan dan sebagainya. Coba kita ambil contoh lainnya. Untuk itu kata Matius apa? Matius 5 ayat 5. Tolong baca. Matius 5 ayat 5. Salah satu kunci kita di jalan Tuhan, mewarisi negeri. Dua, sama-sama ya. Tiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut, karena mereka akan memiliki menikmati. Maka walaupun kontrak pun nikmat. Lagi udah punya rumah sendiri ya, luar biasa. Menikmati bumi di sini artinya, walaupun kita tinggal di dunia rugi kita nggak nikmatin. Memiliki bumi kita. Karena apa? Biarlah kita jalan Tuhan yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan bencong, bukan mulai, bukan. Gak gampang balas orang. Nah gitu. Itu lemah lembut. Dia ngomong kasar, kita balas. Suami istri contoh. Istrinya kasar, bininya kasar, jodoh. Coba kasar suaminya. Apa ya? Samanya. Ini hancur karena samanya. Sama-sama pilih. Sebab Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah. Ya. Jangan mudah balas, jangan samanya, jangan gerangasan. Ada sifat Tuhan. Kemarin mesti bicara sifat Tuhan ada pada kita. Ya, saudaraku, dikatakan sehari-hari kita ingin nikmati cukup, nikmat rasa puas, rasa kehidupan di dunia ini, di mana kita tinggal apa namanya bahasa Inggris ya, home sweet home, home, rumahku surgaku. Wah, itu yang bagus. Rumahku, rumah nggak surga mau tinggal di mana? Menikmati. Makanya kedekatan dengan Tuhan harus dibangun, nggak boleh berhenti. Dibangun, biar dia tinggal berhadiran. Ya, kemudian aku dikatakan pada bagian lainnya ya. Kita dikatakan yang pasti kita harus ikuti jejak Tuhan, karena ikut jejak Tuhan pasti kita tidak tersesat. Saya ulang, kalau orang ikut Tuhan, ikut jejaknya pasti tidak tersesat. Amin. Yesus katakan Yohanes 14:6, akulah di jalan ke surga, ikuti jalannya aja. Sekarang banyak ya, setelah kita ya dari sebelah sana mulai sekarang jangan kita udah di dalam jadi keluar, tetap di jalan Tuhan sampai selama. Semua tetap di jalan Tuhan
Kamu tetap di jalan Tuhan, mulai lemes nih. Kita harus tahu diri nih korban. Kamu tetap di jalan Tuhan, baru bangun. Yang apa ya, namanya manusia dari malam jam 12 nonton Chelsea sama Chelsea. Pemain bola aja sih. Laku dikatakan pada bagian ini, orang fasik atau orang berdosa itu satu saat akan dilenyapkan. Saudara nggak usah lawan dah. Satu saat mereka akan dilenyapkan. Ya, lihat sekarang mereka berkendayangan, hoaxnya lah, juga ramai mampir tapi kan dari dia, buat dan keras. Kita emang nggak terganggu ya, kain aja ya. Jangan ada ketua jangan marah ya. Bangunin tidur kita kok. Saya sih jam berapa? Yang dia puji Tuhan saya dibangunin. Kok enggak? Siang cuma udah datang saya belum. Itu aja positifnya. Jangan marah. Amin. Marah, mampu bangunnya. Mal yang berudung. Ya, kita biarin aja. Seperti apa tuh ya? Kan mereka berbanyak orang fasik itu kenal kitab akan nanti akan kita balas. Doanya gimana? Tuhan, biarlah dia bertobat. Nah itu doa yang benar apa? Biarlah dia itu jangan samanya ada habisnya dunia ini. Ya, oke, kita udah ketemu ya. Kita akan lihat bagaimana waktu kita sesak, kita tersiksa, hadapi ini. Tapi Tuhan katakan, Mazmur 73 ayat 18-19, mereka pasti binasa. Mereka pasti binasa. Lalu kata Amsal 24 ayat 20, baca. Buat orang fasik apa? Dalam Mazmur 73 orang fasik itu pasti binasa. Maka jangan balas. Yang kedua kita baca ayat ini. Amsal 24 ayat 20. Nah, ayo sama-sama ya, makanya senang begitu. Gak usah balas. 2, 3. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Yuk saya ulang ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Sehebat-hebatnya dia, sekaya-kaya dia, semakmur-makmuran dia, sekuasa-kuasa dia, tidak ada masa depan. Tinggi-tinggi studinya dan sebagainya, tidak ada masa depan bagi penjahat, orang fasik. Pelita orang fasik akan coba apa jadinya ya kalau malam tidak ada lampu. Apa suku? Bertabrakan. Saya kalau mati lampu, saya tidur, ya ini saya sendiri ya. Saya selalu di pinggir saya ada lampu. Atau HP ya, sama HP ya. Malam kudus HP sekarang mau saya lilit. Ya, ngirit. Ya, jadi nanti panitia ya, jangan dililit kan. Yang itu HP terang. Malam kudus. Ngirit. Nah, saya ngirit tidur, pasti saya simpan senter atau HP. Kenapa? Kalau mati lampu, saya cari istri. Halo? Enggak dong. Aku cari suah. Saya cari apa? Lampu. Itu kalau udah keluarga jujur aja ya. Udah istriku, nggak mungkin dia aja bingung. Gue juga nggak tahu. Dulu Om Bram dia maaf kata ya, kakak saya yang nggak ngeliat ya. Mati lampu apa? Dia mas stabil aja jalan terentang. Dia bilang apa? Kata omnya waktu sedang mau di Cibinong. Yus, kamu lancar, stabil sama Om tuh. Kok kita nabrak? Makanya perlu terang. Perlu. Jadi saya ajarin ya mulai malam ini yang saya punya suami istri ya, kalau enggak sendiri ya Bu ya. Saya harus siap lampu di kepala saya. Ya. Mati lampu, terus buka. Primbon. Jadi mari kita artinya gini, dekatlah dengan terang maka tidak tersesat. Dekatlah terang pasti bahagia. Benar kan? Coba kalau terang senang ya, bahagia. Oh gelap, tetap terang Tuhan harus ada pada kita. Kuat dan ikuti jejak dia sampai Tuhan datang kembali. Ya, kita mau pujikan satu pujian. Silakan bersih. Pujian ini memberkati kita. Saya ingin dia memberkati kita semua. Dua hal ini kita perdalam tadi. Makna yang pertama menantikan Tuhan atau kafah tadi, pastian ya, keyakinan di dalam Dia. Pujian berkati kita, jejakmu Tuhan. Kita mau ikut jalan Tuhan, amin.
Yang pertama lagu apa? Jejakmu. Ya, jejakmu ya. Silakan ditayangkan. Sudah mau ikut jalannya Tuhan? Sudah mau ikut jalannya Tuhan? Sampai bersama. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Tarah sepenuh dada dan jalanmu jejak Tuhan sungguh sampai sering kita tak mengerti jalan di belantara sampai gelap tahu bagaimana tanpa seribu tanda namun tetap percaya dan semua sungguh sempurna. Dan ku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Inilah doa kita. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba gerakan diri tapi sering ku tak mengerti jalan-jalanku. Mengapa Tuhan seperti ini? Ku hadapi warga hidup masa depan karena kita mengikuti jalan Tuhan. Kadang turun naik, namun tetap percaya sungguh yang memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan. Maukah kita memuaskan hatinya? Bagimu aku rela sepenuh menghamba serahkan diri. Tetapi mari kita berdiri semua. Percaya saja sungguh memahami semua yang ingini puaskan hatimu. Aku rela sepenuh kita melakukan ujian ini. Kata kalimatnya sering kita tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Bangsa Israel pun tidak mengerti, padahal cuma 11 hari jarak dari Mesir jalan ke Kanaan. Tapi Tuhan tahu persis, mari kita belajar itu. Kalau mereka langsung 11 hari mereka pengen pulang lagi. Karena banyak peperangan yang luar biasa mereka harus hadapi. Israel tidak disiapkan untuk perang. Kadang kita tidak mengerti mengapa seperti ini berputar-putar. Tidak habis-habis sepertinya. Ingat, jalan Tuhan itu jalan yang penuh kebaikan. Jalannya sempurna. Apa tujuannya? Ikuti saja. Tidak ada seorang ayah yang baik mencelakakan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Pasti sempurna yang Dia mengerjakan. Kalau ada masalah, berarti Dia mendidik kita. Kalau Dia mentaati Dia,
agar didisiplin dengan Dia, dan ingat Tuhan tidak akan biarkan kita, agar kuat rohani kita menghadapi masa-masa yang sukar lewat kita dalam pembentukannya. Izinkan Dia terus berkarya di dalam kita. Oh, sering tak mengerti jalan-jalan Tuhan di belah utara yang gelap. Bahwa 1000 tak percaya, sungguh ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan, agar hidupku memuaskan Engkau. Hidup aku rela menghamba. Benar Bapak, ajarku memahami. Aku rela menghamba, gerahkan diri, genap karya-Mu, tapi kau gerahkan diri. Jangan berdoa. Tapi, amin, amin. Pada pagi ini Tuhan kami dapat kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, hari ini kami telah mengerti bahwa kami orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru. Itu yang Tuhan janjikan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pemahaman bagi kami dalam kami menghadapi hidup kami, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, hari ini kami dapat berkat dari Engkau. Bagaimana supaya dalam menghadapi segala kesulitan, kami dapat mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Amen. Tuhan, kami belajar seperti Raja Wali Tuhan ketika menghadapi masa yang sulit dalam hidupnya. Raja Wali dapat pergi mengasingkan diri, itu juga yang ingin kami lakukan Tuhan. Biar dalam setiap menghadapi tantangan, pencobaan, yang kami lakukan adalah mengasingkan diri datang kepada Engkau. Berdoa kepada Engkau, mencari Engkau Tuhan, mencari kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga belajar dari cerita Simpson Tuhan. Ajar kami Tuhan, jangan sampai kami mendengarkan setiap godaan-godaan yang datang kepada kami. Jadikan kami kuat, jadikan kami mengerti, jadikan kami memahami bahwa kekuatan kami datang dari Tuhan dan jangan sampai dunia merebut apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati kami juga Tuhan, supaya kami mengerti setiap jalan-Mu, mengikuti kemana Tuhan ingin kami pergi Tuhan. Jangan sampai kami menurun, jangan sampai kami mengarah ke arah yang penurunan rohani kami, tapi kami mau lagi Tuhan semakin naik rohani kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Itu yang kami rindukan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami menjadi umat-Mu yang terus berdoa Tuhan. Karena kami percaya semakin kami setia berdoa Tuhan, Engkau akan semakin dekat dengan kami. Dan dari situlah kami akan mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Menjadi berkat kekuatan bagi kami. Kami rindu kami setiap jemaat-Mu yang datang mungkin Tuhan dengan beban berat. Yang datang mungkin Tuhan dengan pengharapan yang tinggal sedikit. Biarlah melalui firman ini kami mau pulang dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau yang memakai Bapak Gembala kami lebih hari lebih heran lagi. Kau yang berkati pergumulannya, berikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, setiap kebutuhan hidupnya. Biar kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati jemaat-jemaat-Mu baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu yang di rumah juga
mendapatkan berkat yang sama dengan kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Kau juga berkati acara ibadah Ya. kami selanjutnya. Dari pertengahan hingga akhirnya kami tetap menserahkan ke dalam tangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nantikan Tuhan, ikuti tetap jalannya. Amin. Jangan lepas ya. Dan banyak poin tadi. Kita nanti akan naik terbang. Artinya kita diberi kemampuan mengatasi badai hidup dengan dia. Ya. Saya akan satu pujian disertakan pada Royal dan Singer. Satu pujian akan bawa persembahan sama mengembalikan milik Tuhan dan korban lainnya ke tempat yang berbeda. Bagaikan Raja Wali. Ya bukan ini. Bukan lagu yang ini. Salah, maaf. Tolong ganti. Oleh kuat dan gagal. Tolong ganti dulu. Bagian hal sininya maaf. Silakan. Diselamatkan bukan oleh kuat dan gagah, kita dihiburkan. Dapat menutupi bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi bukan oleh kuat dan gagah, bukan oleh kuat. Kita diberkati, bukan oleh kuat, kita disembuhkan. Ada satu dapat menghalangi, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali pada hidup, bagaikan Raja Wali gunung-gunung, bagaikan Raja Wali atas semua, bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah, kita dihiburkan, kita dihiburkan. Ada satu yang dapat menghalangi, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh kuat. Yang kedua, bukan oleh kuat, kita diberkati. Kita disembuhkan. Amin. Ada satu beban dapat menghalangi, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh. Mari. Wali
Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita kembali diberkati saat siang hari ini dengan firman Tuhan. Bila kekuatan baru yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kembali saat ini kita akan melihat untuk jadwal event. Setelahnya ada, silakan dipasang di multimedia di mana Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara melayani, baik untuk ibadah hari Rabu jam 6 sore, lalu untuk ibadah doa puasa pagi jam 9 dan sore jam 4. Dan untuk hari Sabtu doa pelayan-pelayan Tuhan jam 6 sore. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum. Dan untuk ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa, tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan karena di minggu pertama. Dan untuk sekolah minggu setengah 11. Dan untuk pemuda, ibadahnya digabung karena minggu pertama. Puji nama Tuhan, kita juga tetap terus doakan buat setiap pemulihan di kondisi pandemi saat ini, supaya tetap terus senantiasa menjadi anak Tuhan yang lebih bijak, menghadapi segala keadaan yang ada, tetap ikuti prokes, dan untuk yang mungkin belum vaksin, silahkan. Lalu kita juga tetap terus mau doakan buat pergumulan anak-anak Tuhan, baik secara jasmani terlebih juga rohani, yang sakit, supaya Tuhan tetap pulihkan. Doakan juga untuk sebentar ada Zoom meeting dengan Bapak Gembala, untuk pengurus gereja jam 6, nanti linknya akan di-share ke setiap pengurus gereja, dan siapkan laporan yang diperlukan. Puji nama Tuhan, dan untuk yang berulang tahun di bulan ini akan didoakan sebelum doa berkat. Pengumuman sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Saudara digambarkan tadi seperti apa, Saku? Burung. Tapi bukan burung Raja Wali ya. Gambarkan. Ya. Unggas atau burung, lihat rajanya burung ya. Itu artinya Tuhan ingin kita di atas. Kita berkemenangan. Jadi kita kuat sampai ke tempatnya di tempat yang maha tinggi. Ada amin, Saku? Yang berulang tahun boleh berdiri. Silakan yang bulan Februari, masih ada bangsa. Silakan yang bulan Februari. Berdiri yang ulang tahun, siapa yang mau ulang tahun? Berdiri ya. Berdiri semua dah. Semua yang ulang tahun angkat tangan aja. Saya akan doakan dengan akuan hikmat. Begini nggak boleh gitu ke depan. Ya, yang angkat tangan supaya tahu. Aja Ibu Isya, Bu Naomi ya. Angkat tangan ya. Balik. Oh, Pak Eman, Bapak Samuel, Ibu Isya, siapa lagi? Yang berkati. Kita semua berdiri, saya satu pujian yang akan berkati kita. Lagu ini memberkati. Hanya kepadanya bukan berlari, untuk limpah dalam hidupku. Aku percaya hadiratnya, ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan
angkat tanganmu, minta kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi hari esok dan mampu berjalan dengan dia. Bapa, kami berdoa Tuhan buat yang berulang tahun di bulan Februari ini, turunkan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, panjang umur sejahtera, memiliki bumi, menikmati Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun buat engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami gembala, kami jemaatkan, berkat mereka, kuatkan mereka, lindungi dengan kuasa kita, maju setia sampai selama-lamanya. Baru lagi lewat perjamuan Tuhan, kesembuhan, kekuatan, pemulihan, itu doa kita ya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu terbatas Tuhan, banyak penerangan yang luar biasa. Kami dalam menantikan Tuhan, hati kita yakin sepenuh hati, tidak separuh-separuh, dan tidak dimampukan nanti berjalan dengan Engkau. Dan tidak tersesat, langkah Tuhan yang luar biasa, seperti berliku-liku, tidak panjang lebar, tapi yang jelas, sampai pada sasaran. Waktu Tuhan tepat. Mungkin tidak cepat rasanya, tapi tepat pada sasaran. Terima kasih Bapak, berkatilah bagian yang telah ambil bagian, baik jiwa yang baru pun lama, berkati hidup mereka, pekerjaan usaha mereka, rumah tangga ekonomi keuangan mereka, dan cita-cita mereka. Tuhan sertai, kita tak putus berdoa buat bangsa-bangsa, khusus buat negeri kita tercinta Indonesia. Tuhan tetap selamatkan Indonesia, pulihkan negeri kami Bapak. Kami berperan untuk Indonesia, untuk bagian keselamatan dari Tuhan. Tanggal lingkungan kami, hidup kami pribadi, dimanapun kami berada, aku bagaikan Raja Wali, naik terbang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tibakan kami di sini dengan selamat. Pimpin kami di rumah tangga dengan selamat. Sore Tuhan berkati, jiwa-jiwa sama-sama terbeban, membangun pekerjaan Tuhan di GP di Ciambai ini. Untuk siapa? Dari kita. Kembali kita kembalikan kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Bapa. Kasih kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat ya Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dalam Roh Kudus menyertai kita sepanjang yang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan pulang terserukan. Bukan terbang. Sampai jumpa.